Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku ya di General Reading. Bacaan secara umum, bisa rasional, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya, karena ini adalah clue, gambaran atau sarana untuk kita mengantisipasi motivasi dan pembelajaran. Masih ya, pedoman kita adalah sang pemilik alam semesta, karena hanya Allah lah ya yang menjawab dengan tepat dan benar. Hanya Tuhan lah yang menjawab dengan tepat dan benar. Maka jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala urusan kamu, langkah hidupmu, dan keputusan apapun itu. Gunakan intuisi hati. Ya, jadi nanti ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang aja. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe sahabat semua berharga bagi aku. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa di sini. Oke. Ternyata ini yang dia rasakan jika berpisah dengan kamu. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan sahabat semua. Ya. Ternyata ini yang dia rasakan jika berpisah dengan kamu. Masih fokus ya. Kartu pertama. Ada harapan. Ada sebuah harapan. Dan ini kalau dilihat dari segi perilaku kekanak-kanakan. Orang ini kekanak-kanakan. Fokus ya. Jangan dijeda kalau bisa, agar tidak terputus energi sahabat semua. Biarkan iklan lewat dulu. Ya, ternyata ini jika yang dia rasakan jika berpisah dengan kamu, kepikiran terus, menjadi pikiran dia sehari-hari. Jadi dia akan memikir sesuatu hal, tetapi terkadang-kadang konyol ya, sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan itu apa ya? Nggak mau putus, tapi nggak mau berubah, kelakuan seperti anak-anak. Tapi dia berharap di dalam pikirannya untuk bisa mendapatkan kembali cinta yang berlimpah itu. Kamu berdialog dengan ada yang berdialog dengan rumah tangga orang ya. Sebagian ya, yang merasa. Karena perasaan cinta dia itu besar banget buat kamu. Jadi kalau seandainya atau jika terpisah dengan kamu akan menjadi sebuah pemikiran, karena dia sudah terlanjur berharap sama kamu. Seperti itu. Ya. Ini adalah ketulusan yang dia punya rasa untuk kamu. Yang dia selama ini dia rasa punya untuk kamu. Ya pasti akan menangis. Itu diantaranya kekanak-kanakan dia. Pasti akan menangis, menghibah, berharap bisa kembali lagi. Karena cinta dia tuh tulus dan besar. Ada sebagian yang mendiling dengan pasangan orang lain. Ya. Karena pertengkaran itu selalu ada di hubungan ini. Terlihatnya seperti itu. Tetapi bagi dia pertengkaran itu tidak menyurutkan perasaan cintanya ke kamu, rasa sayangnya ke kamu. Jadi ya sudah hal biasa gitu loh. Walaupun sudah bertahun-tahun, kalau berantem itu ya seperti perang dunia yang keberapa ya, ketiga ya. Tapi dia nggak ngambil pusing gitu, karena perasaan dia tuh tulus, masih tetap sayang. Maka jika kamu memutuskan hubungan ini atau jika terpisah dengan kamu, yang ada dia masih tetap berharap bisa kembali, bisa dicintai juga seperti dia mencintai kamu. Dan timbul rasa kekanak-kanaknya itu, sifat kekanak-kanaknya itu ya, akan berharap bisa kembali. Ini adalah kamu.
Kamu itu di mata dia, di pikiran dia, kamu adalah seseorang yang penuh kasih sayang, yang bisa mengerti dia, penuh eh, peduli, penuh peduli, perhatian ya, perhatian. Walaupun ya kamu memang galak gitu. Ya, kamu tuh sedikit-sedikit bukan ngatur ya, ini yang menurut dia itu bukan ngatur. Karena kamu sayang aja, jadi ya bentuk perhatian kamu itu galak tapi baik gitu. Dan kamu tuh wanita yang mandiri gitu, tidak serta-merta membutuhkan bantuan pacarmu ini gitu. Tidak membutuhkan bantuan dia. Sebetulnya dia kalau dimintain bantuan ya mau gitu loh. Tetapi kekaguman dia ke kamu tuh diantaranya karena kamu mandiri, penyayang, dan penuh kasih sayang, peduli, ya kan? Juga cemburu, iya. Rasa kepo kamu itu yang membuat dia tuh terkadang tuh merasa tersanjung, cemburuan, marah-marah nggak jelas. Ini terbalik ya, kalau begini ini tidak suka, tapi tadi posisinya seperti ini. Dan dia menyukai hal yang kamu lakukan itu. Ya. Ini ternyata ini yang dia rasakan jika benar-benar pisah dengan kamu. Orang ini bijaksana ya sebetulnya, sifatnya tuh bijaksana. Mungkin saking bijaksananya itu mungkin lebih banyak ke kesannya ya, kesannya tuh cuek, gak peduli. Tapi itu sebetulnya sifat dia, karakter dia yang bijaksana itu. Karena orang yang bijaksana itu tidak akan banyak ngomong, tapi dia memberikan kasih sayangnya. Bahkan kita tidak ngerti kalau dia itu sayang banget sama kita karena saking bijaksananya. Atau orang ini memang bukan tipe orang yang suka mengumbar-ngumbar janji, tapi dia akan jalani sesuai nanti udah waktunya baru dikomunikasikan. Di sini ada ini Ace of Swords, sesuatu yang sudah ada di pikirannya tetapi dia tidak sampaikan karena mencari peluang yang tepat, mencari kesempatan yang tepat di waktu yang tepat. Itulah ciri-ciri orang bijaksana. Kalau nggak balas chat kamu bukan berarti dia nggak sayang. Memang dia bukan tipe orang yang apa ya, bisa dibilang cool ya, cool des. Cool des itu cool yang gede sekali, jadi kayak kulkas 10 pintu. 10 pintu itu gede banget ya, dan sangat tinggi sekali. Gengsinya tinggi. Tapi dia cinta sayang sama kamu. Jadi kalau dia terpisah dari kamu, maka akan menjadi sebuah pemikiran. Bagi dia bertengkar itu enggak masalah, tidak merubah perasaan dia. Ya. Kalau terpisah dari kamu ya menjadi dia bingung, kayak kanak-kanak gitu loh. Tapi ini contohnya, kalau anak-anak itu ditinggalin maknya atau tinggalin bapaknya, pasti dia akan menangis karena perasaan cinta yang besar yang dia punya untuk ibunya atau kakaknya atau siapapun yang tiba-tiba meninggalkan hanya karena alasan konflik ini. Padahal pertengkaran ini bagi dia itu sudah hal yang biasa ya, karena namanya dinamika hubungan, dinamika cinta. Dia menganggap hal yang biasa gitu. Tetapi ternyata di sini justru tiba-tiba yang dia dapatkan kamu meninggalkan begitu aja. Pisah gitu, minta pisah gitu. Sok, ibaratnya sok dia ya. Nah, dia pasti akan merindukan kamu, sangat merindukan kamu karena cintanya, ada ketulusan, ada cinta. Sudah terbiasa bersama kamu, sudah terbiasa bertengkar, sudah terbiasa berdebat, tiba-tiba kamu hilang. Ini yang akan dia rasakan, sangat merindukan. Tapi dia diem ya, merindukan juga diem. Gak bakalan dia langsung nge-WA kamu duluan.
karena dia lebih dewasa dari kamu. Walaupun misalkan di sini ada yang kalian berdealing dengan yang usianya lebih muda, tapi kedewasaannya ngelebihin kamu. Ya ini kan manja orangnya. Kamu ini kan dia tuh. Ya pengen diperhatiin, pengen, pokoknya orangnya caper deh. Caper itu bukan caper cari ya, cari perhatian sama pacar itu hal yang sah kok, nggak dikurangin, nggak disalahkan. Tapi di sini karakter kamu tuh terlihat manja dan dia sangat tahu gitu loh, kolokan gitu, minta disayang, minta diperhatikan gitu. Tapi dia nggak punya banyak untuk itu. Bukan nggak punya banyak, tapi dia tidak mau memberikan untuk itu ya, karena itu jatuhnya nanti PHP-in kalau tiba-tiba putus. Ternyata ini malah justru dia kamu tinggalkan. Ini bisa terbolak-balik ya energinya. Jadi mohon untuk bijak. Ini bisa energi kamu, tapi bisa energi dia. Tapi kita bicara tentang dia aja. Kita yang meninggalkan gitu. Ya, tapi bisa terbolak-balik. Dia akan merindukan kamu. Ya. Akan merindukan kamu. Ini 1, 2, merindukan kamu. Karena merasa kebahagiaannya hilang begitu saja. Ya orang menyesal itu kan di belakang. Bagi dia itu bukan penyesalan nggak bisa memperhatikan kamu secara total, itu bukan. Tapi bagi dia ini memang gaya dia menjalin hubungan itu seperti itu. Tetapi dia merasa kehilangan. Tetapi dia nggak akan menghibah ke kamu untuk minta untuk balikan. Paling dia akan mengatakan terserah kamu. Sebetulnya orang kalau berkata terserah kamu itu dia sudah tidak berdaya ya. Dia mau ngambil keputusan sendiri, takut salah. Dia akan memaksakan kamu untuk selalu bersama dia, takutnya nanti salah. Tapi akan melepaskan kamu juga takutnya nanti ya dia cinta sama kamu gitu, sayang sama kamu. Jadi kayak orang yang sudah tidak punya taring gitu, ompong gitu. Jadi ya nggak bisa, karena dia nggak punya hak menahan ataupun melepaskan kamu. Yang dia rasakan seperti itu, walaupun dia punya perasaan cinta, karena dia di sini terlihatnya belum bisa memberikan apapun secara takut soalnya selama ini dia tidak bisa memberikan apapun untuk kamu gitu. Jadi kalau mau menahan, paling dia ambil kata-kata terserah, aku ngikut saja. Sebetulnya kalau kamu peka itu menahan cuman bahasa dia, bahasa orang yang nggak romantis itu ya kayak gitu. Ya, usianya lebih muda dari kamu. Ada yang usianya lebih muda dari kamu. Dia ragu-ragu terhadap perasaannya dia, karena tiba-tiba seperti ini ya kan. Apakah salah aku mencintai kamu? Dalam pikiran dia seperti itu. Itu pun tidak akan disampaikan ke kamu. Dia lebih banyak menyalahkan diri sendiri, sehingga kamu lepas dari dia. Ya. Mencintai kamu itu sudah dia pertimbangkan. Tapi memang dia bukan karakter atau tipe orang yang romantis yang selalu menjanjikan ini itu, atau mengatakan ini itu besok pagi kamu aku nikahin, enggak. Dia ngikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Jadi ya kalau yang kamu pengen buru-buru ya memang, apalagi nggak pernah ditanya kabar kamu misalkan gitu, harus kamu yang nge-WA gitu, pasti kamu merasa tidak dicintai ya. Jangan salah ya, orang yang seperti itu sebetulnya mencintai kamu, cuman dia belum punya aku tuh kalau mau ngomong, dia itu belum punya daya untuk ke kamu gitu loh ya. Nanti tiba-tiba kamu minta nikah, kalau dia itu terlalu jujur terhadap perasaannya itu, tiba-tiba kamu minta begini minta begitu. Orang ini kan memang nggak pengen nanti aja gitu loh, tapi ada di pikiran dia doang, nanti aja kalau udah tepat waktunya, udah tiba saatnya. Jadi kata-kata halusnya bagi dia itu kalau jodoh ndak kemana. Jadi walaupun kamu pisah, yang ada ya dia cuma menahan aja, menahan perasaan sedihnya, menahan perasaan rindunya, mau menahan kamu nggak berani, mau ngelepasin kamu sebetulnya dia mencintai kamu gitu ya kan. Ini udah dewasa banget tuh cowok ini ya.
Dia berharap masih bisa komunikasi sekalipun sudah terpisah. Dia berharap kamu masih bisa menghubungi dia kalau bisa, karena dia tidak pernah melepaskan kamu. Komitmen pacaran sama kamu tetap ada di hatinya walaupun dia tidak ngomong, walaupun tidak sampaikan. Itu model cinta apa nih? Ya seperti inilah orang yang kamu tanyakan, orang yang ketakutan kamu berpisah dengan kamu itu seperti ini gitu. Bukan tipe orang yang aku nggak mau pisah, aku nggak mau ini, aku cinta kamu. Enggak. Sulit kok berbicara dengan orang seperti ini, sulit. Iya. Tapi kalau gue sih senang sama orang yang nggak banyak bicara tetapi punya cinta banyak. Kan? Dia tetap setia ya. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Sekalipun kamu punya yang lain, dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bahkan mungkin tidak akan pernah menikah selain dengan kamu. Itu yang dia rasakan. Berarti itu ya, seperti itu loh perasaan dia padamu. Ya. Penasaran enggak sih? Terus kamu nggak jadi ninggalin gitu? Ya kalau kamu memang butuh untuk meninggalkan, tinggalkan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tahu perasaan dia seperti ini saat kamu tinggalkan, jika kamu meninggalkan dia, bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa, karena ini adalah general reading. Buat kamu yang pengen personal reading, monggo. Di sini bukan energi aku sama sekali, tapi aku pengen personal reading, silahkan. Des, aku tuh ada di sini tapi nggak penuh loh Des, bukan energi aku semua. Kalau mau personal reading silahkan. Oh ini memang aku banget kok Des gitu. Oke, ambil sebagai pembelajaran, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Di hubungan ini tidak ada pengkhianatan. Dia tidak akan mengkhianati. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Ibaratnya tuh tidak akan mencari yang lain. Dia akan tetap setia. Dia akan lebih fokus pada pekerjaannya. Karena notabene orang ini lebih ke arah pekerjaan, dan dia kalau dilihat dari karakter ini ya, orang ini lebih mencintai keluarganya. Ya orang-orang terdekatnya, dan termasuk kamu itu bukan orang terdekat lagi, tapi memang kamu orang yang spesial buat dia, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa kamu tuh harus diprioritaskan ya. Itu yang menjadi kebanggaan dia, karena kamu sosok yang mandiri. Gitu. Orang ini kalau sudah cinta ya cinta aja. Setia, dia akan setia menunggu kamu. Fokus ya. Tidak akan pernah ada pengkhianatan di hati dia. Dia tidak akan mencari yang lain, penggantimu, tidak. Dia lelah, putus asa yang ada. Dia sudah putus asa jika kamu tinggalkan itu. Dia putus asa. Sekarang yang dia pikirkan hanya bisa sukses kembali dalam pekerjaan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah sarana agar dia bisa mewujudkan perasaan sayangnya ke kamu untuk menjadi sebuah kenyataan, yaitu tentang hubungan yang mungkin kamu ngerasa hubungan ini gak sewajarnya karena dia gak terlalu royal ya. pelit karena dia memang gak ada uang. Dia lebih bekerja untuk hidup, dan untuk mewujudkan dia bisa membuktikan perasaan dia ke kamu itu. Jadi perasaan cintanya tuh dia tahan aja, kalaupun ada sedikit kata-kata manis, ini kan mud-mudan orangnya ya, tapi nggak akan pernah dikatakan bahwa dia cinta sama kamu. Dia cukup tahu aja bahwa dia cinta sama kamu. Dia akan bekerja keras, akan berusaha di sela-sela keputusasanya ini. Dia ingin sukses, ingin melakukan sesuatu yang dia butuhkan, yaitu tentang kehidupan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Orang ini mania kerja ya. Kita lihat lagi.
Ya, dia membutuhkan kasih sayang sih sebetulnya, makanya dia merasa kehilangan saat kamu pergi, akan merasakan rindu nanti yang dia rasakan tuh. Dia tidak pernah mutus kamu ya. Suatu saat nanti kalau kamu datang, semuanya akan dimulai dari nol. Semoga dia sudah berubah menjadi lebih baik, itu yang ada di pikiran dia, agar dia bisa menjadikan kenyataan tentang perasaannya ini ke kamu ya, menjadi sebuah rumah tangga ya, seperti itu, dan bisa mengimbangi kamu. Karena terlihatnya di sini tuh secara ekonomi kamu lebih baik daripada dia ya, satu tingkat lebih baik daripada dia, makanya dia bisa dikatakan minder. Jadi tidak berani mengatakan cinta, juga nggak berani karena takut dia PHP-in, sedang dia itu belum mempunyai apapun yang seandainya nanti suatu saat kamu menginginkan ini gitu, seperti itu. Jadi dia hanya memberikan. Dia hanya mempunyai perasaan cinta, tetapi untuk kehidupan kedepannya belum mampu seperti itu untuk mengembangkan hubungan itu apa sih? Hubungan percintaan itu kalau udah komitmen itu paling tidak kan tujuan akhirnya adalah sebuah pernikahan, itu yang dia pikirkan. Jadi seperti ini ya, ternyata ini yang dia rasakan jika berpisah dengan kamu, sangat kehilangan dan sangat akan merindukan kamu, tetapi dia tidak akan melarang, dia tidak akan protes, tapi yang pasti dia justru akan setia saja, tidak mencari yang lain ya. Bukan menunggu kamu, tetapi tetap akan setia dengan komitmen hati dia bahwa dia mencintai kamu, dan dia akan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Seandainya kamu hadir kembali, dia sudah bisa bukan menyamai kamu, tapi paling tidak bisa mewujudkan perasaan cinta ke kamu, bahwa nanti seandainya kamu minta kebalikan terus minta nikah, dia akan melakukan hal itu, seperti itu ya. Oke. Kasihan ya. Ya nggak apa-apa, memang seperti itu kehidupan ya. Di sini ada energi Cancer, ya. Terus di sini juga ada energi ya, Cancer kuat sekali. Kemudian ada energi Cancer kuat sekali ya. Ada energi Leo ya, ada energi Leo juga, ada energi Libra, ada energi Sagittarius ya. Ada energi Tauro Leo kuat sekali di sini. Terus ada energi Virgo ya, juga ada energi Pisces ya, ada energi Pisces. Jadi ada energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini adalah Cancer, Leo, Taurus, ada Virgo. Terkuat sekali yang dominan adalah Cancer ya. Cancer itu ya sepertilah itu Cancer, kalau sudah mencintai dia tidak akan pernah beralih ya. Tetapi sekali dia disakitin atau dibuat dia tidak yakin sama kamu, dia akan udah selesai sama kamu dan tidak lagi ingin mengenalmu. Tetapi kalau kamu bisa meyakinkan seorang Cancer bahwa kamu mencintai dia, dia akan tetap sayang sama kamu ya, seperti itu. Oke, sekarang Goddess akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 saja. Tolong fokuskan agar aku bisa kamu kirim energi kamu untuk kamu, agar aku mengambil pesan untuk kamu yang menonton video ini. Oke, kita ambil 5 aja. Pesan yang pertama buat kamu yang menonton video ini, dia memilih kamu. Kenapa kamu curiga? Ini yang menjadi awal mula curiga, kalau menjadi awal mula pertengkaran juga karena overthinking ya. Overthinking itu curiga ya. Jangan pernah menuduh kalau nggak ngelihat dengan kepala mata sendiri ya.
karena itu menurut dituduh itu sakit tahu. Dia ingin kamu selalu di sampingnya. Berdoalah untuk segala hubunganmu yang terbaik. Dan percaya gitu. Yang mau putus nggak jadi putus, balikan lagi aja. Agar sama-sama, kalau kamu mau ngerti hati dia yang lewat tebaran kartu begini ya. Ada yang resonate, ini bisa terbolak-balik. Tapi kalau mau lebih detail ya silakan personal reading, karena ini adalah general reading ya. Jadi bisa energinya terbolak-balik. Ya, kalau kamu ingin personal reading, silakan personal reading. Ingin tahu perasaan seseorang yang saat ini kamu cintai gitu. Oke. Semua sudah kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat, antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap jangan jadikan pedoman hidup, karena ada sesuatu zat yang lebih kuasa atas segala kehidupan kita ini, yaitu sang pemilik alam semesta. Tetap ya mencintai apapun yang ada di dunia ini, karena sang pemilik alam semesta, karena hanya Allah sang pemilik alam semesta yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, termasuk hati kamu. Ya kan, sekarang kamu minta putus, besok pagi bisa balikan. Atau sekarang kamu jengkel sama dia, besok bisa menjadi cinta. Atau sekarang cinta banget sama dia, besok pagi bisa jengkel. Ada aja caranya Allah itu untuk membuat hati kita terbolak-balik ya. Oke. Tetap bersama, menjadi orang baik, menjadi seseorang yang lebih mengelola emosi, mengontrol emosi, dan jangan melampaui batasan dalam menjalin sebuah hubungan apapun itu. Dan tetap positive thinking ya. Suudon jangan, waspada harus. Tetap berjalan di rel kebenaran ya. Dan yang pasti bersyukur dalam segala keadaan. Jaga kesehatan, jangan pernah lupa jaga kesehatan, karena kesehatan adalah inti buat kita beribadah, buat kita mencintai seseorang, mencintai diri sendiri. Kalau kita nggak sehat, bagaimana mau melakukan itu semua? Kecuali iman ya. Iman itu sekalipun kita sakit tetap harus menjalankan ibadah buat sang pemilik alam semesta. Oke. Ada kesalahan dan milik pada semuanya tentang hati dan jeda kepada mutlak milik sang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.